akta pendirian perguruan ya. Dibuktikan dengan terdaftar di notaris dan Kesbangpol, menelurkan nanti atlet-atlet yang baik, yang bagus. Nah, seperti di Maluku Utara itu, saya acungi jempol, itu prestasi atletnya sangat bagus sekali di Maluku Utara. Cempaka Putih selalu menjadi juara umum. Nah, jadi saya salut dan hormat dengan Ibu Nurjani Konoras, pelatih pengurus di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Kuat, channel yang berisi tentang informasi pencaksilat Cempaka Putih dan informasi lainnya. Alhamdulillah Lur, sore ini Kang Kuat berada di rumah Mas Wawan. Beliau sebagai ketua pencaksilat Cempaka Putih cabang Kota Jambi. Jadi saya kesini Mas. Pertama silaturahmi, pengen tahu kabarnya keluarga Mas Wawan. Dan yang kedua, ini ada pertanyaan dari beberapa subscriber mengenai IPSI Mas. Jadi kemarin ada yang menanyakan lewat kolom komentar ataupun via WhatsApp, dulu tuh iya corone iki teko Mas. Coro-coro Jawa lho. Campur lah. Campur. Dulu tuh tanya bagaimana caranya mendaftarkan pencaksilat kita ke IPSI. Soalnya kan ada beberapa keluhan, katanya setiap ada event kok nggak pernah dimasukkan ataupun nggak pernah dikabarin. Itu alasannya kenapa? Nah itu Mas. Jadi ini ada beberapa poin pertanyaan Mas yang sudah saya coba rangkum. Langsung saja Mas ya. Mas, sebenarnya seberapa penting sih kita mendaftarkan perguruan kita ini ke IPSI? Terima kasih atas waktunya, dan alhamdulillah Kang Kuat bisa main ke rumah saya. Keadaan keluarga saya alhamdulillah sehat-sehat saja, dan salam dari cabang Kota Jambi. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Untuk pertanyaan tadi, seberapa pentingkah perguruan didaftarkan di IPSI? Karena wadah daripada pencaksilat Indonesia itu ada di IPSI, sehingga memang sangat penting. Tidak bisa dipungkiri, IPSI sebagai wadah yang dipercaya pemerintah ataupun negara untuk mengolah tentang olahraga khususnya pencaksilat. Sehingga kegiatan-kegiatan IPSI yang tentang pencaksilat, event-event IPSI yang mungkin kejuaraan-kejuaraan yang diadakan oleh pemerintah daerah, oleh KONI, itu pasti IPSI yang mengolah. Sehingga sangat penting sekali perguruan didaftarkan masuk ke IPSI. Karena kalau tidak terdaftar, pas ada event-event, seleksi-seleksi, misalnya mungkin ada seleksi U2SN, ada seleksi Porprov, ada seleksi sirkuit untuk mencari atlet-atlet yang nanti terdaftar ke dalam suatu daerah. Ya wajar saja mungkin perguruan tidak dihubungi karena memang belum terdaftar. Makanya memang sangat penting sekali perguruan terdaftar di IPSI. Di mana saja? Mungkin untuk khusus Cempaka Putih, ayo mulai sekarang ke depan yang pengurus-pengurus perguruan, khususnya pengurus cabang, ayo kita sama-sama untuk memajukan perguruan kita dengan mendaftarkan IPSI. Saya yakin dengan mendaftarkan ke IPSI, nanti perguruan kita akan semakin maju, karena akan banyak event-event yang akan diikuti. Terus mungkin kita bisa, pola pikir kita sudah mulai berubah, yang tadinya pencaksilat untuk bela diri sendiri, tetapi untuk ke depan pencaksilat untuk mencari prestasi dan membina untuk atlet-atlet kita supaya berprestasi di event-event yang diadakan oleh IPSI. Mungkin itu. Berarti manfaatnya perguruan kita didaftarkan ke IPSI itu salah satunya itu Mas ya. Pertama untuk apa itu tadi? Untuk event-event dari kita bisa event, terus untuk seleksi-seleksi atlet. Karena IPSI kan nanti kan dia bila mana IPSI suatu daerah atau cabang ataupun Pemda ataupun daerah-daerah, kalau mereka ada kegiatan, pasti mereka akan menyeleksi atlet-atlet dari perguruan yang ada di lokal. Umpamanya Kota Jambi. Alhamdulillah Kota Jambi ada 16 perguruan sudah kami
sudah masuk ke dalam IPSI ya, sudah diverifikasi, sudah terdaftar ke IPSI Kota Jambi. Waktu ada seleksi atlet, kami mengumpulkan semua ketua-ketua perguruan untuk akan diadakan event-event ataupun seleksi untuk mencari atlet khusus Kota Jambi ya itu. Berarti bisa dikatakan sangat penting banget. Sangat penting. Jadi kalau perguruan tidak mau mengurus ke IPSI itu sangat rugi, karena ada juga mungkin sebagian orang yang nggak perlu ke IPSI lah, yang penting kita membina atlet kita sebagai pesilat ya. Tapi kan tolak ukur pesilat kita dilihat, pesilat kita ada progres kemajuan apa enggak kan dari kegiatan yang diikuti. Kalau dia latihan terus tapi tidak pernah ikut kejuaraan, kita nggak tahu dia sampai mana dia skill pencaksilat dia kan gitu. Sehingga itu sangat penting. Jadi kedepannya ya kalau bisa proaktif lah kita untuk masuk ke pengurus IPSI. Itu mungkin. Kalau untuk persyaratan itu sendiri Mas? Iya. Mungkin persyaratan di beberapa daerah mungkin agak sedikit berbeda-beda tetapi sama. Kita mengacu ke Kota Jambi karena alhamdulillah juga saya dipercaya teman-teman juga di IPSI, saya menjadi pengurus harian. Jadi kita mengacu ke Jambi, Kota Jambi lah khususnya ya, karena dari Kota Jambi ini dari daerah-daerah itu mengikuti juga karena memang positif. Jadi waktu kami ada pemilihan ketua waktu itu ya, ada Muscap IPSI, musyawarah cabang IPSI Kota ya. Jadi di situ memilih ketua dan pengurus, struktur pengurus di bawahnya. Jadi sudah terpilih dan kami berdiskusi karena ketua kami Pak Haji Hasan Basri Harahap itu pensiunan dari tentara. Jadi beliau tiap ada kegiatan selalu berdiskusi dengan pengurus IPSI. Keputusan secara diskusi itulah yang dibuat, yang dipakai. Nah, jadi di situ yang pertama ini untuk Kota Jambi yang mudah-mudahan sama lah seluruh daerah seluruh di Indonesia sama. Yang pertama yang sangat penting persyaratannya ya pasti daftar dulu ya. Mencari pengurus IPSI bagi perguruan. Ayo mencari pengurus IPSI di daerah masing-masing. Kita cari informasi di mana pengurus IPSI, ketuanya siapa. Ayo kita datangi, kita daftar bahwa kami ada perguruan nasional yang kami ikuti adalah perguruan nasional. Kami mau daftar IPSI di suatu daerah. Oke, yang pertama mungkin IPSI akan meminta akta pendirian perguruan. Mungkin kalau perguruan nasional itu udah punya semua di pusat ya. Di pusat nanti kita tinggal minta mengcopy dari pusat. Bagi yang perguruan lokal itu kan banyak di Jambi ini ada perguruan lokal itu ada beberapa, mungkin ada 5 atau 6. Nah, itu harus ada akta pendirian yang terdaftar di notaris. Dan setelah di notaris terdaftar di Kesbangpol. Nah, jadi bagi perguruan lokal harus ada itu. Kami pengurus IPSI Kota melakukan verifikasi faktual namanya. Kita verifikasi, kita datang ke sekretariat perguruan. Waktu itu ada 19 perguruan yang kami datangi sampai malam, dari jam 7 sampai jam 2 malam. Jam 7 pagi. Jam 7 sore. Jam 7 sore. Malam, jam 7 malam. Karena waktunya berbagai aktivitas ya. Ada yang PNS, ada yang kerja kantor, ada yang macam-macam. Jadi bisanya malam, itu pun sampai jam 2. Tapi kebersamaan bagus di IPSI Kota Jambi dari beberapa perguruan yang terdaftar, yang masuk menjadi pengurus harian IPSI. Akta pendirian itu sangat penting. Kami minta akta pendirian. Yang kedua, bila perguruan nasional itu kan mempunyai SKSK, surat SKSK bagi pengurus. Kalau kita kan di pusat kita kan di Jawa Timur Magetan, maka di Kota Jambi ini kita harus memiliki SK dari pusat. Surat keputusan dari pusat. Surat keputusan bahwa memang kita ditunjuk sebagai ketua atau sebagai pengurus cabang. Jadi harus ada itu. Bagi mungkin di daerah-daerah yang belum memiliki SK cabang, kalau memang di situ belum terbentuk cabang, ya dibentuk cabang dulu baru nanti ngurus ke IPSI sehingga ada SK itu. Karena itu nanti akan diminta SK cabang dari perguruan. Terus yang ketiga itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perguruan.
Biasanya kalau nasional itu semua ada, tinggal di copy. ADART. ADART perguruan. Nah, itu lengkap. Kalau Cempaka Putih kan lengkap itu. ADART sama semua lengkap. Kalau perguruan lokal, kemarin kita memverifikasi ada beberapa perguruan lokal yang masih belum memiliki itu. Nah, mungkin nggak perlu saya sebutkan nama perguruan apa, tetapi mereka mengejar. Dia membuat ADART bersama ketuanya, bersama pengurus-pengurusnya, yang perguruan lokal ini, lokal yang di Jambi. Mereka kerja target, mereka menyusun. Sebenarnya sudah ada tapi belum terbukukan mungkin ya. Jadi menyusun, baru setelah siap disahkan oleh notaris berbadan hukum. Agar ada ADART-nya berbadan hukum dan diserahkan kami. Nah, itu yang ketiga ya. Yang ketiga. ADART. Yang keempat, kalau di suatu daerah itu pasti akan ditanyakan sekretariat. Nah, jadi umpamanya perguruan si A latihannya di mana, di sana-sana, atau mungkin sekretariatnya di mana. Nah, itu nanti kita datangi. Nah, itulah verifikasi faktual. Jadi langsung kita real datang ke sekretariat, dan alhamdulillah memang di Jambi, kota Jambi ini seluruh perguruan ada sekretariatnya. Nah, jadi ke sekretariat dan tempat latihan, serta di situ dibuktikan dengan data-data siswa-siswa yang latihan. Kita minta itu. Nah, jadi di situ maunya saya mau melihat latihan perguruan si A di mana, maunya di Kota Baru, di mana, di suatu tempat. Nah, di situ pas ada latihan kita minta ada nggak kira-kira data nama-nama ya, seperti absen, atau ada yang lengkap, ada yang foto, ada tempat apa, alamat, foto, alamat, sabuknya, sabuk apa, nah itu. Nah, itu jadi poin tersendiri kalau memang itu ada. Wah, ini perguruan ini memang bagus. Nah, gitu. Terus yang terakhir biasanya IPSI meminta bendera perguruan. Bendera perguruan sablon lah. Bendera perguruan itu kami minta. Kita datang. Untuk ukuran Bebas. Yang penting dia benderanya seperti apa, yang penting ini bendera perguruan. Kayak Cempaka Putih kan udah saya serahkan. Kemarin di IPSI, walaupun saya orang IPSI, tetapi saya memposisikan sebagai ketua cabang. Waktu itu saya diverifikasi juga dengan orang IPSI. Tapi saya orang IPSI juga, tapi diverifikasi juga. Jadi itu kadang harus profesional. Jadi syarat-syaratnya saya serahkan semua ini. Jadi Cempaka Putih sudah diverifikasi bendera. Nah, jadi kita ulangi lagi. Pertama tadi akta pendirian perguruan dibuktikan dengan terdaftar di notaris dan Kesbangpol. Nah, yang kedua anggaran dasar, anggaran rumah tangga perguruan. Itu kalau nasional itu pasti punya itu. Mungkin kalau lokal dia ada yang punya, tapi mungkin ada yang kalau belum punya tolong diurus. Bagi pengurus cabang Cempaka Putih dimanapun berada, tolong yang tadi saya sebutkan itu dikumpulkan untuk akta pendirian, untuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu kan di bukunya ada itu. Terus untuk selanjutnya SK. Bagi yang pengurus cabang belum mempunyai SK, tolong diurus ya. Mungkin minta kalau keputusan. untuk wilayah Jambi bisa langsung komunikasi ke pengurus Pengda. Ya, Pengda sekarang sudah terbentuk Pengda. Alhamdulillah. Ya, ke Pengda bisa. Terus tadi sekretariat dan tempat latihan dan bendera. Ada 5 lah. Ada 5 ya. Nah, itu kalau itu sudah ada semua ya, biasanya IPSI itu nggak lama tuh. Beberapa saat setelah dia verifikasi, mungkin beberapa hari atau minggu langsung dikeluarkan SK itu. Kalau Kota Jambi begitu kemarin. Tetapi saya dengar-dengar di Tanjab Barat sudah mengikuti seperti yang Kota Jambi lakukan. Mereka verifikasi faktual ke perguruan-perguruan. Tanjab Timur juga, kalau nggak salah. Nah, itu. Jadi sebagai acuan, karena memang ini positif. Ya. Berarti itu semua nanti setelah 5 syarat tadi terkumpul semua, sudah ada semua. Jadi kita serahkan ke... Cari dulu di mana pengurusnya. Maunya seperti Tanjung Jabung Timur atau seperti Muara Jambi. Kan di suatu cabang-cabang di suatu daerah kan pasti ada pengurus IPSI-nya. Di kabupaten-kabupaten kita datangi dulu pengurus IPSI-nya. Itu kalau untuk kecamatan ada Mas? Nggak ada ya? Kalau kecamatan sih sebenarnya, kalau IPSI itu naungannya, kalau cabang itu satu kabupaten itu. Sama lah seperti kita cabang, berarti menaungi dalam satu kabupaten itu.
Kalau kecamatan itu biasanya apa ya? Mungkin kalau kita ranting lah. Tidak perlu mendaftarkan ke kecamatan berarti ya? Nggak perlu. Kita mendaftarkan langsung ke cabang. Ya, langsung ke pengurus IPSI ya. Tak pikir kemarin malahan dari kecamatan, dari ranting, nah sudah terkumpul semua, terus nanti naik ke kabupaten. Ya, tak pikir itu dari kemarin terlalu ribet ya. Jadi langsung saja. Pokoknya Muara Jambi siapa ketua IPSI-nya, di mana kantornya, ataupun mungkin mereka ada punya sekretariat IPSI, datang aja ke situ, bahwa mereka mungkin sudah kenal juga dengan perguruan kita di Cempaka Putih. Kita tinggal daftar. Mungkin kita sudah sering ikut di Muara Jambi, tetapi karena kita belum terdaftar secara resmi, itulah yang baru kita sampaikan, kita masukkan ke IPSI secara resmi. Itu biasanya sebelum verifikasi faktual apa sih? Ya, verifikasi. Datang ke tempat-tempat latihan, ke sekretariat perguruan. Itu ada jangka waktu yang tersendiri nggak? Misalkan nih kita nyetor bahan hari tanggal 1 misalkan, itu apakah ada jangka waktu tersendiri atau gimana? Kalau di Kota Jambi kemarin itu karena memang seluruh perguruan antusiasnya sangat tinggi. Iya. Jadi dalam tempo setelah kami menyampaikan ke perguruan untuk pembaharuan data pembaharuan perguruan yang terdaftar di IPSI Kota Jambi. Jadi setelah kita kasih informasi, siapkan dulu semua, nanti kami yang akan datang dan menjemput gitu. Bukan diserahkan dulu kalau kemarin, tapi boleh juga kalau mau serahkan dulu boleh. Jadi kalau di Kota Jambi kemarin kami melakukan surat edaran ke perguruan bahwa akan diadakan verifikasi untuk perguruan yang akan dimasukkan ke pengurus IPSI Kota Jambi. Jadi kita mau lihat apakah perguruan itu sudah memiliki badan hukum ataupun masih, kan ada dualisme sekarang, banyak dualisme perguruan. Di perguruan lokal ini banyak nih, ada beberapa yang masih dualisme. Jadi dia ada dua kepengurusan satu perguruan. Nah itu makanya kalau mereka ingin masuk ke IPSI ya harus islah, harus bergabung dulu. Kalau tidak bergabung mungkin mohon maaf salah satunya tidak disetujui. Mungkin kita lihat mana yang badan hukumnya lebih lengkap. Nah itu nanti. Nah, itu ada beberapa perguruan yang seperti itu kemarin. Tapi ada juga yang karena dia bergabung islah, jadi satu ini pengurusan. Jadi itu sangat penting itu. Sangat penting sekali ya. Udah lama kok kemarin itu, setelah kita verifikasi faktual 18 perguruan itu mungkin cuman 3 minggu. Sekitar 3 minggu. Ya, 3 minggu. Setelah itu minggu keempat langsung mengadakan rapat, itulah langsung penyerahan ini. Rapat pengurus IPSI Kota Jambi bersama ketua perguruan, langsung penyerahan SK perguruan. Ya. Jadi antusias dari perguruannya pun bagus ya. Kepengurusannya pun jalan Ya. Itu biasanya Mas kalau untuk event, itu kan ada di IPSI itu kan ada event itu biasanya. Nah, itu untuk event rutinitas tahunan itu apa saja? Biasanya kalau untuk event-event itu ada yang memang dari negara, dari pemerintah. Ya seperti Porprov itu dari pemerintah itu. Jadi sebelum Porprov itu memang harus ada seleksi. Terus ada juga yang mungkin untuk sekolah itu tiap tahun itu U2SN. Nah, jadi U2SN ini tetap kita melakukan seleksi, tapi seleksinya melalui sekolah. Jadi ada surat edaran mungkin dari wali kota itu bahwa akan diadakan U2SN. Jadi semua cabang dari KONI lah, semua cabang perguruan, semua cabang olahraga itu akan bergeliat mengurus cabangnya masing-masing. Kalau untuk pencaksilat kita melakukan edaran di sekolah-sekolah bahwa akan diadakan seleksi untuk U2SN. Dari tingkat SMP, SMA. Kalau dari tingkat pemerintah yang menjalankan ataupun yang mengadakan, itu berarti bukan membawa nama perguruan berarti ya? Bisa dikatakan seperti itulah ya? Ya memang dia perguruan, tetapi yang dibawa nama sekolah. Kalau U2SN karena dia sekolah kan ya. Tapi kalau Porprov itu memang atlet yang akan nanti masuk ke dalam database Kota Jambi itu nanti akan mewakili Kota Jambi, tetapi komponen di bawahnya tetap perguruan. Karena anggota dari IPSI kan perguruan. Jadi yang dicari memang dari atlet-atlet perguruan. Jadi itu.
Oke Mas, lanjut nih Mas. Ini kan kita posisinya lagi dilanda bencana Mas. Iya. Seperti pandemi apa tuh namanya, virus corona. Iya. Itu apakah ada surat edaran khusus dari IPSI untuk kegiatan pencak silat khususnya di Kota Jambi ini Mas? Iya. Kalau untuk IPSI Kota Jambi, surat edarannya memang disebarkan melalui WA, WhatsApp, online ya? Jadi tidak disampaikan melalui langsung ke perguruan-perguruan, tetapi karena sekarang kan sudah zaman canggih, Iya. sehingga WA itu sudah mewakili daripada surat menyurat. Nah, jadi memang semua kegiatan IPSI sekarang stop, dihentikan untuk waktu yang tidak ditentukan karena kita memikirkan keselamatan. Nah, bagi perguruan juga Cempaka Putih Kota Jambi, kami juga umumkan di WA bahwa kegiatan untuk latihan kita liburkan dulu semua. 2 minggu yang lalu mau ada pembukaan ranting baru di Perumahan Garuda itu, yang daftar sudah 15 orang. Kami sudah ngurus perizinan ke Pak RT, Ketua RT semua tanda tangan, sudah setuju. Setelah kami mau melakukan pembukaan, ternyata pas keluar larangan dari pemerintah tidak boleh membuat kegiatan-kegiatan. Makanya saya pending. Terus di Purnama juga mau dibuka ranting lagi di Purnama, karena wabah yang sangat sangat cepat ya penularannya COVID-19 ini. Jadi bagi seluruh mungkin anggota perguruan pencak silat Cempaka Putih dimanapun berada, kita harus hati-hati dalam menyikapi ya. Kalau bisa dikurangi kegiatan di luar rumah, karena memang ini efeknya sangat luas. Kalau kita tidak tertular, kadang kita yang menularkan ke orang, ke keluarga, sehingga nanti akan efeknya sangat luas. Jadi marilah kita mengikuti anjuran pemerintah. Kita kalau disuruh di rumah, ya kita di rumah. Kalau memang sangat penting keluar, ya sekedarnya keluar untuk menyelesaikan apa yang kita akan selesaikan. Tetapi setelah itu kita pulang lagi. Jangan kita melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah. Terus setiap kegiatan, setiap kemana-mana, ayo kita cuci tangan pakai sabun atau pakai pembersih. Yang kedua, kita menjaga jarak, social distancing ya, apa namanya itu. Tapi kalau sekarang ini saya yakin masih sehat ya. Ya, terus yang paling penting jangan terlalu panik ya. Karena dengan kepanikan maka nanti akan berpikir yang negatif, sehingga ada ketakutan di dalam pikiran kita di situ, sehingga nanti was-was. Itulah akan kesehatan, maksudnya kesehatan akan menurun, sehingga nanti mudah virus masuk. Jadi jangan khawatir. Intinya virus ini adalah milik Allah, nanti akan kembali, akan tarik oleh Allah, dan kita perlu berikhtiar supaya kita terhindar dari virus ini. Yang jelas, mari kita ikuti pemerintah. Kalau kita disuruh begini-begini ya kita ikuti, dan untuk masalah ibadah kita mengikuti MUI. Ya. Kalau memang disuruh di rumah ya kita sholat di rumah. Tetapi kalau di sekitar kita masih zona kuning, ya mungkin kita masih sholat berjamaah diperbolehkan. Tetapi kalau sudah zona merah, ya kalau bisa kita mengurangi risiko, jangan kita melakukan sholat jamaah banyak orang, nanti takutnya ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya. Oh ya Mas, ini kan kemarin ada beberapa pertanyaan dari salah satu subscriber juga. Mas, sebenarnya kalau di Kota Jambi ini ada berapa ranting yang masih aktif? Iya, itu dari siklus dari kegiatan perguruan. Kadang semangat, kadang mungkin siklus naik turun lah. Oh iya benar. Jadi waktu mungkin beberapa tahun yang lalu, waktu masih kita semangat, pengurus juga semangat, anak-anak latihan, pelatih semangat, itu ranting kita sampai banyak waktu itu, ada 9 ranting. 9 ranting. Tetapi karena sekarang sudah mungkin kesibukan, tetapi tetap kita di perguruan tetap kalau bisa kita masih aktif. Iya. Mungkin yang aktif itu sekitar 6 ya, sekitar 6 perguruan ya. Terus kemarin ada mau buka di Garuda dengan Purnama, mungkin kalau itu terlaksana itu ada 8 ranting. 8 ranting ya. Tetapi karena pandemi COVID-19 ini sekarang dihentikan semua. Tetapi
intinya masih ada kegiatan. Mudah-mudahan setelah pelantikan kemarin, anak-anak yang dilantik itu semangat. Mudah-mudahan setelah ini berakhir, corona ini berakhir, mudah-mudahan kita memprogramkan khusus untuk Kota Jambi, kita akan melakukan pembukaan ranting secara serentak. Mudah-mudahan, tapi waktunya belum kita tentukan. Yang jelas nunggu wabah ini hilang, selesai. Instruksi dari pemerintah. Ya. Ya kemarin ada beberapa subscriber yang nanya, itu kalau nggak salah dari daerah Hadil, ada yang nanya juga, Mas kalau daerah Hadil tuh ada nggak tempat latihan? Terus daerah dekat Persija. Banyak sih kadang di inbox itu ada di daerah Pasir Putih itu nanya, Mas saya di Pasir Putih mau latihan mana yang terdekat? Kadang saya arahkan di Kasang Kuda itu. Oh iya. Karena memang sana terdekat kan. Jadi ya itu tadi memang kalau untuk sekarang memang semua dihentikan, tetapi khusus Kota Jambi, program kita kemarin sudah diskusi dengan Bang Bujang Bendahara dengan pengurus yang lain. Kita akan memperbanyak ranting, minimal tiap kecamatan itu ada ranting. Setiap kecamatan. Ya, setiap kecamatan. Nanti waktu ada seleksi sirkuit dari IPSI itu semua dari kecamatan itu bisa ikut. Jadi CP ketemu CP nanti tinggal dari kecamatan mana. Nah itu. Kalau untuk syaratnya Mas, untuk wilayah cabang Kota Jambi itu apa saja Mas? Syarat minimal maksudnya untuk masuk ke Cempaka Putih minimal harus. Maksudnya mau daftar jadi siswa. Soalnya kan banyak nih kadang setelah nonton ada yang nanya, Mas ini syaratnya masuk ke Cempaka Putih Kota Jambi ini apa saja Mas? Iya. Kalau syarat mungkin di semua cabang, semua ranting seluruh Indonesia mungkin sama. Iya. Tapi mungkin kultur dari daerah berbeda-beda, mungkin ada perbedaan sedikit. Tetapi intinya samalah. Kalau untuk Kota Jambi, kalau mungkin ada yang mau ikut latihan, yang pertama izin orang tua dulu ya, izin orang tua. Karena dengan izin orang tua, kalau orang tua merestui, mudah-mudahan perjalanannya akan lurus, akan gampang ya. Izin orang tua dan mendaftar di mana ranting terdekat. Cari mana pengurus ranting, siapa pengurus ranting. Nah, nanti di situ minta formulir pendaftaran. Itu ada tiap ranting formulir pendaftaran. Di situ ada nanti harus teken orang tua, ada data siswa dan data orang tua, sehingga yang teken itu orang tua dengan siswa. Nah, setelah itu udah daftar, itu mungkin tiap ranting berbeda-beda. Ada yang mau menarik biaya pendaftaran, ada yang tidak, ada yang syaratnya hanya harus membeli baju latihan, sakral latihan, karena itu memang yang wajib untuk pertama itu beli baju sakral untuk latihan. Setelah itu mengikuti latihan, harus mengikuti tata tertib perguruan. Jadi kalau sudah menyerahkan formulir, sudah tanda tangan, berarti dia bersedia untuk ikut perguruan pencak Cempaka Putih dengan konsekuensi mengikuti seluruh tata tertib. Jadi kalau latihan, ya tidak boleh besok latihan, lusanya tidak. Jadi banyak orang latihan seminggu 2 kali, dia cukup sebulan sekali ya, itu tidak boleh. Kalau sudah 3 kali berturut-turut ya mungkin kita keluarkan. Jadi kalau bisa tiap jam latihan dia harus datang. Kalau dia sakit mungkin izin melalui WA atau mungkin melalui surat atau mungkin datang tapi tidak latihan boleh. Nah itu minimal ada keterangan. Untuk minimal umur Mas? Kalau Kota Jambi saya patoki ya semualah pengurus mematoki itu kalau bisa 10 tahun ke atas. Karena dari usia 11, 12 itu nanti ada usia dini. Untuk event sendiri Mas? Event. Tapi eventnya bukan pemerintah, event usia dini itu biasanya perguruan-perguruan membuat kegiatan turnamen. Nah itu usia dini, pra-remaja dan remaja dan dewasa. Mungkin seperti kemarin kita Cempaka Putih Kota Jambi yang mengadakan acara silat Jambi Silat Cup ya. Jambi Silat Cup itu ya, yang kita gandeng Jack TV kalau nggak salah. Jack TV ya. Nah itu ada itu kemarin itu usia dini. Usia dini dan pra-remaja. Cuman memang di luar dugaan pesertanya sangat banyak, terus kita kurang mengantisipasi sehingga waktu yang kita tetapkan 4 hari itu ternyata meleset. Jadi sampai seminggu, hampir 10 hari. Itu suatu pengalaman. Untung IPSI juga mendukung, membantu untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Tetapi intinya Cempaka Putih sudah membuat 2 kali kegiatan besar di Kota Jambi. Yang satunya yaitu turnamen PSCP Cup Open Piala Wali Kota yang diikuti
seluruh perguruan di Kota Jambi. Itu yang pertama ada di Kota Jambi. Itu Setelah 10 tahun vakum. tahun berapa tuh Mas? 2016 Tahun 2016 ya. 2016 ada ya? 2016 ya. Terus yang kedua yang Jambi Silat Cup, nah itu diikuti oleh seluruh provinsi. Seprovinsi Ya, Jambi. perguruan seluruh provinsi. Open Sampai Cempaka Putih lur saya ngadakne ya, lur. sampai atletnya itu ada sampai 500 orang lebih. 500 Sehingga orang. tadinya waktu cuma 4 hari sehingga molor menjadi 10 hari. Dan tempatnya itu diadakan di mall. Lipo Plaza. Lipo Plaza ya. Baru itu pencak silat Kota Jambi ada kegiatan pencak silat di Lipo, di Plaza, di pertokoan. Alhamdulillah berjalan lancar walaupun ada kendala-kendala sedikit, tapi endingnya berjalan lancar dan selesai. Saran ataupun masukan untuk Mas Wawan untuk dulur-dulur yang penerus pencak silat Cempaka Putih seluruhnya di Indonesia. Ya. Baiklah, terima kasih. Jadi untuk para sedulur tunggal jiwo pencak silat Cempaka Putih, yang pertama marilah kita bersama-sama untuk memajukan perguruan kita. Kita ini adalah warisan dari nenek moyang kita, tentunya yang mendirikan Mbah Wagiman. Kita hormati beliau, mudah-mudahan beliau sehat. Amin. Dan kita teruskan, kita lestarikan pencak silat dari beliau, kita kembangkan sebanyak-banyaknya. Setelah berkembang, jangan lupa masukkan perguruan kita ke IPSI dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, di dalam negeri maupun luar negeri. Mari kita sama-sama untuk memasukkan perguruan kita, mendaftarkan ke perguruan pencak silat Cempaka Putih ke semua cabang, ke semua IPSI cabang. Mudah-mudahan dengan itu nanti kita akan sudah mulai memikirkan prestasi. Pasti itu. Dengan kita masuk IPSI, ada event-event di IPSI, ada panggilan-panggilan untuk seleksi, maka pelatih-pelatih akan berpikir kita harus melatih anak-anak kita mengikuti standar IPSI. Sehingga menelurkan nanti atlet-atlet yang baik, yang bagus. Nah, seperti di Maluku Utara itu, saya acungi jempol, itu prestasi atletnya sangat bagus sekali di Maluku Utara. Cempaka Putih selalu menjadi juara umum. Nah, jadi saya salut dan hormat dengan Ibu Nurjani Konoras, pelatih pengurus di sana. Mudah-mudahan beliau bisa menularkan ilmunya dan menjadi contoh untuk Cempaka Putih seluruh Indonesia. Dan pererat silaturahmi antar kita dan hindari perdebatan-perdebatan yang memecah belah antar kita. Mari kita bersatu. Mungkin ada perbedaan sedikit-sedikit di tiap daerah itu wajar, kita sikapi dengan baik. Yang intinya marilah kita bersama-sama untuk memajukan, untuk mengembangkan perguruan pencak silat, perguruan kebanggaan kita, pencak silat Cempaka Putih, dan supaya pendiri-pendiri perguruan pencak silat Cempaka Putih bisa bangga dengan kita, dan kita juga bangga kita menjadi bagian daripada pencak silat Cempaka Putih. Itu mungkin. Oke lur, begitu ngobrol-ngobrol ringan kita pada sore hari ini. Alhamdulillah. Panjang lebar pokoknya. Jadi minimal dapat sedikit-sedikit dapat ilmu ya. Sama kita sama-sama membagikan ilmu, mudah-mudahan membawa manfaat. Amin, dan amin. Berkah dan manfaat lah bagi kita semua, khususnya perguruan pencak silat Cempaka Putih. Oke lur, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mas atas waktunya. Ya, sama-sama. Karena sudah meluangkan beberapa informasi yang sangat penting untuk kami semua, para generasi penerus. Semoga dengan ini kami semua bisa semakin semangat lagi untuk mengembangkan pencak silat dimanapun kami berada. Oke lur, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk dulur-dulur yang belum subscribe, monggo di subscribe banyak-banyak ya. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Kita bantu teman kita ini. Ini YouTuber ini. Wiroyudo Wicaksono, Cempaka Putih Jaya.